Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah menjalankan kita semuanya untuk duduk di majelis, untuk duduk di masjid yang dicintai oleh Allah, tanpa digerakkan oleh Allah, tanpa diberi niat oleh Allah, maka tidak mungkin kita bisa hadir pada kesempatan ini. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua alam semesta ini, yang menggerakkan bintang, langit, bumi, bulan berputar dengan porosnya, yang menurunkan hujan, yang menghentikan hujan. Dialah Allah yang menghentikan semua detak jantung manusia ketika akan dicabut oleh malaikat. Dialah Allah yang mengatur nafas kita. Dialah Allah yang senantiasa menciptakan dan memelihara seluruh makhluknya. Makhluk yang ada di langit sab 1, bumi dan seisinya, langit sab 2 sampai dengan langit sab 7, di mana bandingannya antara langit sab 1 ibarat sebutir cincin yang ditaruh di atas luasnya padang pasir dibandingkan dengan langit yang kedua. Langit yang kedua dibandingkan langit yang ketiga, bandingannya pun sama, ibarat cincin yang ditaruh di atas luasnya padang pasir. Begitu seterusnya sampai dengan Sidratul Muntaha, Mustawa dan Arsy yang senantiasa tidak dapat kita jangkau dengan akal pikiran. Itulah zat Allah yang menciptakan semuanya itu, yang berhak kita sembah, yang berhak kita mintai pertolongan apapun dalam hidup ini. Maka pada kesempatan khutbah kali ini, izinkan kami khotib berwasiat untuk diri khotib. Yang pertama, mari senantiasa kita meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Kita buktikan iman takwa kita kepada Allah tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan berhenti di mulut, tetapi ayo kita buktikan sama-sama bahwa semua ini adalah wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebenar-benar takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua, mari senantiasa kita memperbaiki syahadat kita. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu madhep mantepe ati, saya bersaksi. Di mana bersaksi sini harus dibuktikan, harus difaktakan, aktualisasikan, yaitu la ilaha, tidak ada Tuhan di dalam hati ini. Tidak ada sampah-sampah di dalam hati ini. Tidak ada sesembahan dalam hati ini. Tidak ada kecintaan dalam hati ini. Tidak ada pertolongan dalam hati ini. Tidak ada yang berhak kita sambati di dalam hati ini, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampah-sampah yang dimaksud di dalam hati ini yaitu syahwatud dunia, kesenangan terhadap cinta dunia. Di mana ketika syahwatud dunia ada dalam hati ini, itu merupakan sampah yang akan menggiring hati kita
untuk senantiasa memunculkan Tuhan-Tuhan selain Allah dalam hati ini. Ketika kita mencintai uang, maka Tuhan kita uang. Apapun kita peroleh demi uang, 24 jam hidup kita demi uang. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi tolong jangan engkau taruh uang dalam hatimu, tetapi taruh uang dalam genggamanmu. Maka ketika engkau menuhankan uang tersebut kita sobek saja, sudah tidak ada artinya apa-apa uang tersebut. Kita menuhankan jabatan, maka jabatan itu ketika ada masanya turun, kita kembali menjadi orang yang biasa. Maka sudah sepantasnya kita menuhankan zat yang abadi, zat yang hidup, zat yang awal, yang dimana semua ini adalah awalnya dari Allah. Zat yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, la mawjudan illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kita semuanya diciptakan dari Nur Muhammad. Unsur-unsur yang membentuk kita, unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita, dalam tanah, dalam bumi, dalam alam semesta, dalam api, dalam matahari, dalam angin, dalam ruh sekalipun, semua itu ada unsur Nur Muhammad yang membentuk semuanya. Nur Muhammad itu diciptakan oleh Allah dari Nur Allah, dan Nur Allah asalnya dari zat yang tunggal yang tidak ada bandingannya, yaitu zat hidup, zat yang ada hidup dalam hidup kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepantasnya kita menyembah makhluk Allah, menyembah batu yang itu merupakan ada yang menciptakan. Batu ada yang menciptakan, jin ada yang menciptakan, manusia sehebat apapun itu ada yang menciptakan. Tidak mungkin hidup dengan sendirinya, tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Maka yang berhak kita sembah adalah Allah, zat hidup itu, zat hidup yang di dalam hidup yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang disetarakan dengan Allah. Manusia sehebat apapun di dunia ini, tidak ada yang berhak kita sembah. Lihatlah Allahnya yang memberikan kekuatan, lihatlah Allah yang memberikan kemampuan, lihatlah Allahnya yang memberikan semua kesembuhan dan lain sebagainya. Ketika kita berhenti di makhluknya, itu kita masih terhukumi hukum menduakan atau syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita memohon, Allah tempat kita menggantungkan segala urusan kita ini. Allah lah tempat semua sumber dari segala kekuatan, segala sumber daya dalam alam semesta ini. Maka hanya Allah lah yang patut kita puji, hanya Allah lah yang patut kita masukkan dalam hati ini. Jangan engkau masukkan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita. Allahu somad, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau manusia itu dianakkan dan diperanakkan. Manusia artinya ada yang menciptakan, ada indungnya, ada bapaknya, ada punya anak. Tetapi kalau Allah justru tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itulah zat yang wajib kita sembah. Untuk mencari Allah hanya dengan hati nurani yang bersih, yang terbebas dari sampah-sampah syahwat dunia yang selama ini membelenggu hati ini untuk tidak berzikir atau berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa disetarakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa kita bandingkan. Jin sehebat apapun tidak pantas kita bandingkan dengan Allah. Meskipun mungkin jin bisa memberikan kita kekayaan, bisa memberikan kita kemampuan, kelarisan dalam dagangan dan sebagainya, tetapi sadarlah, jin bisa seperti itu pun itu karena Rahman Rahimnya Allah, karena diizinkan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tidak ada yang berat kita bandingkan dengan Allah. Bumi, matahari, pohon, batu, manusia, bahkan diri kita, ruh kita ini yang mengaku hebat, mengaku sombong, mengaku kaya, mengaku punya kekuatan, jabatan dan lain sebagainya, tidak ada satupun yang kita bisa bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan, fanakan dirimu, artinya cemplungkanlah garam itu ke dalam lautan. Fanakan, garam itu asalnya laut, kembalilah ke laut. Ingatlah bahwa kita ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah selama ini, yang pantas berhak kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengaplikasikan sembah kepada Allah, yaitu mari senantiasa kita bergocean penuh dengan syariat Rasulullah. Kita bergocean karena kita umatnya Rasulullah. Kecuali kita umatnya Nabi Ibrahim katakanlah, atau Nabi Yunus dan lain sebagainya, yang belum ada syariat sholat, belum ada syariat zakat, puasa yang seperti dicontohkan Rasulullah, maka mungkin itu sah-sah saja ketika kita bisa bermakrifat kepada Allah. Tetapi saudaraku, kita ini hidup di zamannya Rasulullah, kita ini umatnya Rasulullah, maka kita wajib menyempurnakan 4 hal, yaitu ilmu syariat, laku syariatnya, yaitu ilmu torekot dan laku torekohnya, ilmu hakikat dan laku hakikatnya, dan ilmu makrifat dan juga laku makrifat kepada Allah. Kalau diringkas, pandanglah segala suatu amal ibadahmu itu dari 2 sisi, ya zahirnya ya batinnya. Laku zahir, gerakan sholat kita, batinnya dalam 24 jam hidup kita, hati kita selalu sholat madep mantap kepada Allah. Dalam melak cau, hati kita selalu madep mantap kepada Allah. Ingat bahwa kita diberikan kekuatan untuk bisa nanam pisang, itu juga dari Allah. Itulah yang dimaksud sholat secara batin dalam 24 jam hidup kita. Maka tidak hanya dalam sholat, dalam puasa pun juga sama. Tidak hanya zahir yang kita pandang, tetapi laku batin untuk menahan segala hawa nafsu, menahan segala serangan hawa nafsu pun kita laksanakan. Dalam zakat, kita keluarkan mungkin zakat sudah secara zahir, tetapi cara hati, keluarkanlah kecintaan dirimu dari harta itu maksudnya. Maka itulah laku batin yang sangat penting. Tidak hanya laku zahir yang mungkin akan menjadikan kita ujub, riya, sombong dan lain sebagainya. Terlebih ketika seseorang mampu diberikan oleh Allah naik haji, maka ayo sama-sama sebelum kita bisa naik haji, sempurnakan dulu laku syariat, laku asyhadu alla ilaha illallahnya, syahadatnya, laku sholatnya, laku puasanya, zakatnya, bermanfaat untuk umat sekitarnya secara rutin dan sebagainya. Keluarkanlah dari segala kepentingan hawa nafsu, maka baru kita melangkah kepada ibadah Islam yang puncak, yaitu berjumpa Allah di Baitul Mekah. Berjumpa Allah di Baitul Mekah itu secara makrifatnya adalah ketemu Allah dalam hati ini. Ketika engkau tidak mampu pergi ke sana, minimal lakukanlah haji secara makrifat, yaitu berjumpa Allah dalam hatimu. Dalam hatimu setiap apa yang engkau lihat, apa yang engkau dengar, apa yang engkau rasakan, itu adalah af'al atau perbuatannya Allah. Tidak bisa yang kita aku bahwa itu adalah perbuatannya makhluk. Karena Rasulullah bersabda, tidak ada sebesar zarah pun yang tidak luput dari Allah yang menggerakkan. Zarah saja Allah yang menggerakkan, apalagi manusia. Itu semua mari kita pahami, kita akidahkan dalam hati kita, agar laku dohir kita ya oke, laku batin kita ya oke di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Terakhir kami menghimbau, mengajak terus kita jaga kondusivitas dalam daerah ini, desa ini, agar senantiasa hati ini ayam damai, masyarakat yang batun thayyibatun warabun ghafur. Hindari percakapan-percakapan, perbincangan-perbincangan yang mengarah kepada perpecahan. Hindari perhibahan, hindari perfitnahan, hindari pengadu dombaan. Semua itu tidaklah penting. Kita sudah dewasa, kita sudah sama-sama melihat bahwa semuanya itu adalah dalam rangka kita mencari persatuan di atas segala-segalanya.
Itu semoga dapat bermanfaat. Intinya adalah mengingatkan diri kami pribadi dan juga mengajak kepada kita semua, mari kita tegakkan syariat, kita hidupkan masjid, termasuk diri saya pribadi. Ayo sama-sama kita sama-sama hidupkan kembali masjid, kita hidupkan majelis taklim, kita hidupkan amaliyah secara syariat, tidak hanya secara zahir atau batin saja, tetapi dua-duanya ya laku zahir ya laku batin. Kita menjadi contoh bagi masyarakat, kita menjadi contoh bagi diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Kalau tidak sekarang mau kapan lagi? Karena zahir ini ada batasnya, zahir ini ada saatnya kita mati. Sadarlah bahwa semua itu ada batasnya. Ketika malaikat Israel menjemput, tidak ada lagi tawar-menawar. Semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil alamina wa barakatan fil syu'ina wa taqabbal maudina wa rahmatal maudina wa maghfiratal maudina. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maudina wa najatan minan nar wa 'afwan minal hisab. Allahumma da'fana 'anna al-bala'a wal wala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wasyuyufa wal muhtalifa wasyada'ita wal mihana ma dhahara minha wa batana min baladina Indonesia fi qaryati desa benar hada khasah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimissalah.